Terima kasih Anda masih bersama saya Sira Safira dalam Breaking News TV One. Saya lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau melihat sebenarnya dari para pemilih ini melihat sosok Prabowo Subianto atau lebih kepada Jokowi efek? Oke, kalau dalam konteks Pilpres Mbak, bagaimanapun juga Capres itu menjadi center of gravity secara elektoral. Artinya bahwa Capres tentu memiliki ruang sekaligus pengaruh yang lebih dominan. Meskipun juga di saat yang sama tentu kekuatan elektoral itu akan ditopang oleh seberapa efektif misalnya infrastruktur pemenangannya. Kalau misal kemudian sekarang kita cermati dari basis pemilih Pak Prabowo sendiri misalnya, kalau misal dikonversi ke dalam kursi di parlemen, praktis dari gabungan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, kemudian PAN, secara agregat itu ada di angka sekitar 45%. Artinya kalau misal kemudian 45% kemudian bisa terjaga, tidak terjadi split ticket voting yang signifikan, dan kemudian bisa dikonversi menjadi kekuatan suara di basis-basis pemilih loyal mereka, maka itu akan menjadi cukup signifikan. Ditambah ketokohan dari Pak Prabowo sendiri, plus tentu ada efek Jokowi di sini, karena bagaimanapun juga beliau adalah simbol dari kekuasaan yang berjalan, dan tentu kalau misal dalam beberapa narasi terkait dengan kinerja dianggap dengan approval rate yang relatif terjaga, maka kemudian keuntungan dari capres atau cawapres yang didukung oleh incumbent adalah ketika persepsi publik terhadap proses pemerintahan yang berjalan dianggap positif, maka kemudian impact-nya terhadap pencapresan atau pencapresan seseorang. Artinya bahwa Jokowi effect memang menjadi faktor, bagian dari faktor yang akan membentuk elektoral dari Pak Prabowo itu sendiri. Akan tetapi sekali lagi bahwa tentu Prabowo sebagai figur, dia juga sudah bertarung berkali-kali ya. Basis pemilih loyalnya juga sudah terbangun, meskipun sebagian dari basis pemilih loyal Pak Jokowi hari ini, Pak Prabowo hari ini tergerus atau sebagian bergeser ke kubu 01 misalnya, ke Anies Baswedan dan Muhaimin. Tetapi di basis pemilih baru ada semacam trade off. Jadi ada sebagian yang kehilangan, gitu bertukar. Ada kehilangan sebagian, tetapi juga bertambah yang lain lagi. Nah, situasi ini yang tampaknya betul-betul dioptimalkan oleh Pak Prabowo sendiri. Tentu dengan tadi menyitir kembali nama-nama besar yang dia sampaikan, itu adalah bagian dari how to embrace, merangkul kembali potensi-potensi kekuatan suara, termasuk misal dari basis pemilih loyal PDIP yang saat ini secara di atas kertas berada di kubu 03. Tapi kalau misal kita cermati dari proses Oktober, November, termasuk sampai awal Januari, terjadi migrasi dari kubu 03 ke kubu 02, dan itu tampaknya akan terus dioptimalkan ke depan. Oke, kalau dari Bang Kodari sendiri melihat elektabilitas Prabowo Gibran ini karena memang dilihat sosok dari Prabowo Subiantonya atau ada faktor-faktor lainnya? Saya kira karena Pak Prabowo ini menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi ya, dan selama atau sebelum Mas Gibran itu menjadi wakilnya Pak Prabowo, tingkat dukungan kepada Pak Prabowo itu dengan Mas Ganjar itu bersifat katakanlah seimbang, dan kita lihat tren pada akhir Oktober setelah Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo itu terus meningkat secara signifikan. Kelihatan bahwa pengaruh Pak Jokowi ini sangat-sangat besar gitu ya. Jadi saya membayangkan begini, seandainya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu tidak 80%, mungkin satu putaran itu akan sulit tercapai. Atau angkanya Pak Prabowo itu tidak sampai 50% seperti sekarang ini. Dan memang dari breakdown hasil survei kan kelihatan bagaimana mereka yang puas kepada Jokowi itu mayoritas sekarang ada di Prabowo dan Gibran. Kalau survei indikator yang terakhir itu angkanya 57%. Nah, kenapa kemudian tingkat dukungan kepada Prabowo ini menjadi besar? Karena kolam suara dari mereka yang puas kan juga besar ya, 80%. Nah, dari mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi itu mayoritas lari kepada Mas Anies, sekitar 50%. Ada yang ke Prabowo, tetapi kecil. Jadi untuk kolam yang puas kepada Jokowi itu 57% kepada Prabowo, sekitar 20-an% kepada Ganjar, ya, dan jumlah yang kecil sekali kepada Anies. Sementara mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi, 50% ke Anies, ya, sebagai figur oposisi atau figur perubahan. Kemudian masih ada yang ke Prabowo, karena Prabowo dulu pernah menjadi
lawannya Pak Jokowi. Betul. Dan paling kecil itu ada di Mas Ganjar. Jadi melihat angka itu, memang kata kunci kemenangan Pak Prabowo dan Gibran ini namanya faktor J, Jokowi. Oh, gitu, okay. ya. Jadi lain cerita pokoknya kalau misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi tidak 80%. Yang kedua, ini adalah produk dari kesadaran strategi dan taktik Prabowo dan Gibran untuk mengasosiasikan diri dengan Pak Jokowi secara konsisten. Nah, kalau kita lihat Mas Ganjar, sesungguhnya kan pada awalnya juga memang asosiasi dengan Pak Jokowi. Dan kita tahu juga bahwa dari survei, kolam suaranya Mas Ganjar itu sesungguhnya mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Tetapi dalam prakteknya, dalam implementasi di lapangan, yang terjadi kan serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Sehingga akhirnya figur Mas Ganjar ini tampil sebagai oposisi juga, antitesa ke Pak Jokowi. Masalahnya mereka yang tidak puas dengan Pak Jokowi itu sudah punya tuan rumah yang namanya Anies. Ya, dan itu yang membuat posisinya Mas Ganjar ini menjadi dalam tanda kutip sangat terjepit. Mau mereka yang puas dengan Pak Jokowi itu alergi dengan Mas Ganjar karena nyerang Pak Jokowi dan figurnya Prabowo lebih atraktif. Mereka yang tidak puas dengan Pak Jokowi sebetulnya sudah punya pilihan, yaitu Anies Baswedan. Itu sebabnya dalam berbagai survei yang kredibel belakangan ini posisinya Ganjar dan Mahfud itu kan udah urutan yang ketiga. Gitu. Dan memang kita lihat di surveinya indikator ini, bagaimana pada tahun 2003 awal misalnya, persepsi dukungan Jokowi itu kepada siapa? Masih mayoritas kepada Ganjar. Tapi semenjak bulan Oktober, ketika sudah ada Mas Gibran dan ya Pak Jokowi sudah jarang bersama dengan Mas Ganjar, itu semakin lama semakin meningkat. Sehingga terakhir ini surveinya, mayoritas masyarakat Indonesia ketika ditanya Jokowi itu mendukung siapa, 87% menjawab Prabowo dan Gibran. Jadi udah kecil sekali yang mengatakan bahwa Jokowi itu mendukung siapa? Mendukung Mas Ganjar. Sehingga notabene memang ini kan salah satu misteri yang terjawab pada hari ini adalah Pak Jokowi hadir apa enggak? Kampanye atau tidak kan di GBK kan? Nah, misteri itu udah terjawab. Ini lupa loh dibahas loh. Iya benar. Udah ditunggu-tunggu Jokowi datang apa enggak? Enggak. Karena memang udah enggak perlu lagi istilahnya kampanye secara sudah jelas sebenarnya begitu ya. Masyarakat dari survei ini udah tahu bahwa Pak Jokowi itu dukungannya atau blessingnya kepada Prabowo. Tapi gini, Bang Kodari, tadi kan kita juga sempat membahas gitu ya, nama-nama presiden disebut, kemudian nama Megawati Soekarno Putri juga disebut. Artinya paling tidak ini ada tidak nanti dari PDI Perjuangan begitu yang akhirnya mungkin bisa dirangkul tertarik atau paling tidak? Sudah. Jadi kalau di surveinya indikator dan di survei-survei yang lain, itu menarik karena kali ini pemilih PDI Perjuangan kepada capresnya itu tidak solid. Yang sudah PDI itu paling solid, 95%. Di daerah tertentu, misalnya kayak Jawa Tengah gitu atau di mana? Saya kira di semua tempat, termasuk dan khususnya di Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah, ini kalau kita lihat survei indikator, sekarang sudah unggul ini pasangan Prabowo Gibran dibandingkan dengan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat survei, sekitar 30% dari pemilih PDI Perjuangan itu memilih Prabowo Gibran. Jadi split tiket yang tadi disebut oleh Mas Umam tadi, itu terjadi pada PDI Perjuangan, dan ini adalah presiden yang baru gitu. Karena biasanya yang paling solid itu adalah pemilih PDI Perjuangan. Jadi kata atau pidato teriakan solid itu sudah agak susah ini. Termasuk misalnya kayak di Banyuwangi itu kan pilih siapa kata Mbak Puan kan, loh malah Prabowo nomor berapa, loh nomor 2. Jadi kita lihat kan di pidato di Banyuwangi. Jadi split tiket paling besar itu kelihatannya di Jawa Timur itu, karena di sana yang milih PDI juga banyak, tetapi pilihan yang kuat adalah kepada Prabowo Gibran. Kalau dari Mas Umam sendiri, tadi mungkin ada analisa tertentu yang melihat bagaimana migrasi dari para pemilih ini? Ya, saya coba meng-highlight fenomena split ticket voting ini ya. Ini sebenarnya cukup unik. Betul tadi Bang Ko tadi sampaikan bahwa PDIP itu adalah salah satu partai yang memiliki party ID yang terkuat. Salah satu yang terkuat, bahkan di Indonesia dalam konteks partai nasionalis dan secara umum memang PDIP memiliki partai ID yang cukup kuat. Artinya bahwa setiap keputusan elit di partai ketika mendukung paslon pasangan tertentu, presiden, wakil presiden, itu seringkali betul-betul solid. Kalau misal kita lakukan cross tabulasi berbasis data di Pilpres 2000, let's say mulai dari 2009, kemudian 2014, 2019, itu split ticket votingnya, itu relatif tidak terjadi signifikan. Tetapi situasi ini seolah kemudian ingin menjawab
tantangan atau klaim yang selama ini seolah dipertentangkan antara statement Bu Mega dengan Pak Jokowi. Seolah-olah kemudian statement Bu Mega, apa artinya Jokowi tanpa PDIP? Ini barangkali adalah sebuah jawaban bahwa seolah Jokowi memberikan impact, terkonfirmasi memberikan impact secara elektoral dalam bentuk kutel efek yang dinikmati PDIP, angkanya 5-7% di Pilpres 2014, 2019. Ketika kemudian sekarang PDIP berada di gerbong yang berbeda dengan Pak Jokowi, dengan arah preferensi politik yang berbeda, ternyata imbasnya adalah terjadinya split ticket voting ini. Nah, problemnya kalau misal split ticket voting ini terjadi di simpul-simpul basis kandang banteng yang umum, yang terbesar, misalnya di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, termasuk di sejumlah wilayah di Sumatera Utara, di Indonesia Timur, maka ini berpotensi melemahkan posisi capres-capres yang didukung oleh PDIP, dalam konteks ini adalah Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Nah, situasi ini yang tampaknya menjadi sebuah koreksi sekaligus evaluasi yang cukup signifikan. Ada apa dengan loyalitas internal dan militansi PDIP ketika kemudian berseberangan dengan Jokowi saat ini? Baik, terima kasih Mas Umam, Bang Kodari. Kita sama-sama akan mengawal ya nanti pada 14 Februari 2024. Kita akan melihat seluruh rakyat Indonesia akan memilih kepada siapa suara mereka diberikan untuk presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga periode 2029. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Kabar Petang. Terima kasih, sampai jumpa.